Oke, mari kita lanjut ya, Adik-adik. Materi berikutnya terkait dengan operator ya and comparisons ya. Jadi di dalam Python ya, itu adik-adik juga akan berkenalan dengan operasi penjumlahan ya, pengurangan, pengalihan, dan juga pembagian ya. Ini ketika SMA mungkin adik-adik pernah belajar ya, aritmatika, ini implementasinya di dalam bahasa pemrograman itu seperti apa ya. Ini misal seperti yang saya demokan di awal tadi ya, misal saya punya penjumlahan 1 plus 2 gitu ya. Ini bisa adik-adik dalam satu baris ini ya, dengan pemisah koma, itu bisa untuk melakukan eksekusi ya, aritmatika secara bersamaan. Jadi misal 1 plus 2 gitu ya, 3. 1 min 2, min 1. 1 kali 2, 2. 1 bagi 2, 0,5. Nah, ini aritmatika secara umum ya, secara umum dulu. Lalu kalau ini berupa bulangan float itu juga sama ya. Jadi diberikan koma ya. Komanya titik ya, maksud saya satu ini berupa float 1.0, 2.0 juga sama. Dia akan menghasilkan sesuai dengan penjumlahnya. Tapi dengan apa namanya? Dengan bentuk angka yang seragam gitu ya, bentuk angka seragam. Walaupun ini saya coba misal satunya apa namanya? Pecahan ya, ada float 1.0, satunya saya real ya, benar real ya. Ya tidak ada masalah. Tapi yang pasti untuk menyeragamkan semua angka, semua tipe gitu ya, itu lebih baik sama. Jadi kalau ini benar real tanpa koma, di sini ada komanya float ya, berupa float. Lalu di sini juga ada pembagian ya, ada pembagian, hati-hati. Jika pembaginya itu ada strip 2 kali ya, kalau umumnya 1 kali ya, 1 kali, maka dia akan dibagi hasilnya adalah sesuai dengan bilangan aslinya. Jadi kalau 3 dibagi 2 itu 1,5, ya float pecahan 1,5-nya tetap akan ditampilkan. Tapi kalau slash-nya ada 2, maka dia akan dianggap integer ya. Dianggap bilangan real, maka pemisahnya atau slash-nya ada 2. Ini hati-hati. Karena bisa jadi nanti kita salah menuliskan kode script ya, sehingga akan ambigu antara slash 1 atau slash 2. Lalu pangkat ya, pangkat. Kalau di Python pangkat itu menggunakan lambang ya, simbol pengali ya, bintang star seperti ini. Jadi kalau perkalian seperti ini ya, kalau pangkat seperti ini. Kebetulan ini 2 ya. Jadi kalau kita punya 2 kali 3 harusnya kan 6 ya. 6, kalau pangkat 3 harusnya 8. 8 ya. Jadi hati-hati. Kalau di beberapa pemrograman mungkin ada yang memperbolehkan pangkat itu seperti ini. Jadi ada payung, ya, ada payung, payung siku ke atas, baru di sini ada pangkatnya. Ya, di sini pangkatnya. Ada yang seperti itu. Tapi kalau di Python tidak bisa, ya, tidak bisa digunakan, error nanti. Oke, lanjut boolean lagi ya. Nah ini terkait dengan apa namanya? True and false ya, jadi tentang boolean. Ini gerbang logika ya adik-adik ya. Gerbang logika, kalau dulu pernah belajar premis ya, P dan Q nanti kesimpulannya apa ya, P or Q nanti kesimpulannya apa. Itu kalau masih ingat ya seperti itu kurang lebihnya. Jadi kalau saya punya true and false, maka yang lebih kuat ada false-nya, sehingga di sini munculnya adalah false ya. Tapi kalau or, maka akan dipilih salah satu ya. Maka kebanyakan ada true ya. Ini gerbang logika. Jadi kalau true and false ketemunya adalah false ya. Positif ya ketemu dengan negatif, munculnya adalah negatif ya. Kalau positif ya ditemukan atau negatif, maka yang muncul adalah bisa jadi di antara satu ini atau positif. Oke. Kebalikan dari false atau not, kita gunakan not di sini, maka akan muncul true.
Ya, lalu kalau kita menggunakan true or false, ya, maka yang muncul adalah true. Nah, ini biasanya kita gunakan di dalam beberapa kondisi, adik-adik ya, di dalam kondisi apa namanya algoritma ya. Misal kita punya satu kasus apa gitu ya, kita biasanya memanfaatkan seperti ini. True, false ya, true, false itu. Lalu di sini kita mencoba comparison ya, pembanding ya antara simbol ya segitiga seperti ini, apakah lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan, atau sama dengan. Ya. Nah di sini kita misal mendeklarasikan 2 lebih besar dari 1, ya benar ya, true. Apakah 2 itu lebih kecil dari 1? Ya tidak. Sehingga munculnya di sini adalah false. 2 lebih besar dari 2, salah kan ya? Harusnya sebanding, maka di sini false. 2 kurang dari 2, salah juga, harusnya sebanding. Ini untuk mengecek comparison-nya. Ini biasanya kita pakai ya, kita pakai di dalam beberapa studi kasus biasanya. Lalu apakah 2 itu lebih besar dari sama dengan 2? Ya true. Kenapa? Karena ketika lebih besar itu tidak dianggap, maka yang equal-nya yang akan dianggap. Maka di situ adalah true. Apakah 2 itu kurang sama dengan 2? Itu true juga. Karena di sini ada operator sama dengan. Nah, ini menariknya lagi ya. Apakah di dalam suatu kumpulan ini bisa kita sebut array sebenarnya, bisa kita sebut array. Apakah satu set di sini 1 dan 2, di sini kita punya satu, anggap saja ya sebuah kurung ya, kurung atau karung gitu ya. Di sini kita punya angka 1 dan 2. Apakah sebanding dengan 1 dan 2 juga yang ada di sini? Itu sebanding. Nah, di sini operatornya adalah sama dengan. Apakah L1 itu sebanding dengan L2 dan sebanding dengan, nah ini 1 dan 2 ya. Maka jawabannya adalah true ya. Kenapa? Karena di sini L1 isinya adalah 1,2, maaf ini 1 dan 2 ya. Di L2 isinya adalah juga angka 1 dan 2. Maka jika kita bandingkan L1 adalah sebanding dengan L2, maka jawabannya true. Itu ya. Oke, itu sekilas tentang aritmatika ya, operator and operation ya, comparator dan comparison ya. Oke, jadi nanti adik-adik bisa nanti mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman Python di dalam Jupyter Lab ya. Oke, terima kasih.